Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk mengikuti kegiatan Gema Karya Talenta. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita menuju jalan yang penuh ilmu dan kebaikan. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wajarat Ibu Tutu Trijoto SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Karyawan Staf TU SMA Negeri 1 Wajarat, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Juri, dan yang paling spesial teman-teman peserta dan seluruh penonton yang luar biasa semangatnya pada hari ini. Baik, sebelum acara kita mulai, izin kami akan terlebih dahulu menyapa dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang telah berkenan meluangkan waktu untuk hadir serta memberikan penilaian terbaik pada kegiatan Gema Karya Talenta SMA Negeri 1 Wajarat tahun 2026. Kami ucapkan selamat pagi dan terima kasih kepada Bu Deni Prastiwi SPD, Pak Jumadi SPD, dan Bu Tuti Andayani SPD. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan atas kehadiran dan kesediaannya menjadi bagian dari kegiatan Gema Karya Talenta SMA Negeri 1 Wajarat pada tahun 2026 pada hari ini. Nah, kalau tadi kita sudah menyapa Bapak Ibu Dewan Juri Sekar, saatnya giliran kita untuk menyapa teman-teman semua yang sudah hadir dan tentunya memenuhi tempat ini dengan semangat yang luar biasa. Oke, ini yang sebelah, oh iya. Selamat pagi peserta Gema Karya Talenta SMA Negeri 1 Wajarat tahun 2026. Ini kira-kira yang dari pojok kiri itu dari ekstrakurikuler apa ya sekarang ya? Halo, yang di bawah gazebo dari ekstrakurikuler apa teman-teman? Campur ya? Campur-campur. Oh, dari kelas 11-1. Halo, Ya, kelas 11-1. Halo. Kita bergeser ke sebelah kanan sekarang. Nah, kira-kira yang duduk di sana dari ekstrakurikuler apa itu? Kurang keras. Dari ekstrakurikuler apa? Oh, Gaspera. Halo, ekstrakurikuler Gaspera. Oke. Betul sekali ya, sekarang semangatnya betul luar biasa pagi hari ini ya. Kami ucapkan selamat datang di Gema Karya Talenta dengan tema Riuh Rendah Mahakarya Ekstrakurikuler Semasa. Betul banget.
banget Sekar. Jadi selama 2 hari nanti, 2 hari ke depan, yaitu hari ini, hari Senin, dan hari Rabu nanti, tentunya sekolah tercinta kita ini akan diguncang dengan bakat-bakat yang super duper keren dari seluruh ekstrakurikuler kebanggaan yang ada di SMA Negeri 1 Loceret. Oke Beautika, biar makin afdol dan gak kaku kayak kanebo kering, kita buka acara hari ini dengan pantun dulu gak sih Beautika? Cocok sekali. Jangan lupa cakepnya ya teman-teman. Oke, dari Gaspera jangan lupa cakepnya ya Gaspera. Oke. Jalan-jalan bareng Pak Weda. Gak lupa beli segelas kopi. Halo warga Semasal semuanya. Mari kita bersenang-senang sampai nanti. Oke, sepertinya nggak perlu berlama-lama lagi ya Sekar. Mari kita panggil penampilan pertama kita pada hari Senin ini. Dan mereka ini adalah tim yang siap menunjukkan kreativitas dan penalaran ilmiah yang sangat luar biasa sekali. Beri tepuk tangan yang meriah untuk karya ilmiah remaja. Pakai mic. Kill. Ada di belakang kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari ekstrakurikuler KIR Wisma Karya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan 2 eksperimen sains sederhana yang menarik dan edukatif. Eksperimen yang pertama adalah diorama gunung meletus. Yang pertama adalah baking soda. Yang kedua adalah warna. Siapkan baskom yang berisi air.
hingga berbusa. Yang keempat, masukkan gas butana. Basahi tangan terlebih dahulu ya. Ambil busa di salah satu tangan atau bisa keduanya. Nyalakan busa menggunakan pemantik api. Perhatian, eksperimen kedua ini tidak boleh dilakukan sembarangan dan harus dilakukan dengan pengawasan yang berpengalaman karena melibatkan api dan gas yang mudah terbakar. Keselamatan harus menjadi prioritas utama ya teman-teman. Demikian dua eksperimen yang dapat kami tampilkan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun pelaksanaan. Saya mewakili seluruh anggota ekstrakurikuler Wisma Karya mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, beri tepuk tangan yang meriah dulu dong untuk penampilan dari teman-teman Kim. Oke, keren banget ya. Dari penampilannya tadi kita jadi tahu kalau dunia penelitian dan ilmu pengetahuan ternyata nggak seserius yang sering dibayangkan. Justru dari rasa penasaran dan keberanian mencoba lahirlah berbagai inovasi yang bisa membawa perubahan besar. Teman-teman, ngomong-ngomong soal penasaran, pernah
pernah nggak sih kalau kalian itu tiba-tiba kepikiran, aku sebenarnya mau jadi orang kayak apa ya, gitu ya Sekar ya. Tapi tenang aja, kalian nggak sendiri kok. Bahkan ternyata orang-orang hebat di luar sana juga pernah ada di fase itu. Karena selain ilmu pengetahuan yang terus berkembang, Biotika, kita perlu sesuatu yang bisa menjadi kompas dalam menjalani kehidupan. Kalau ilmu membantu kita memahami dunia, maka nilai-nilai keagamaan membantu kita memahami diri sendiri dan tujuan hidup kita. Jujur ya Sekar, di zaman sekarang yang serba cepat ini, serba scrolling, serba FYP, kadang kita itu terlalu sibuk melihat kehidupan orang-orang lain ya, sampai lupa untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Padahal sesekali itu kita juga perlu berhenti sejenak, tapi bukan untuk menyerah, tapi untuk mengingat kembali siapa diri kita dan kemana arah langkah kita nanti. Nah teman-teman, kalau KIR mengajak kita untuk berpikir kritis, mencari jawaban dan mengeksplorasi berbagai hal melalui penelitian, maka ada suatu ekstrakurikuler yang mengajak kita untuk memperkuat iman, menambah ilmu agama sekaligus menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Tempat di mana kita belajar bahwa menjadi hebat itu nggak cuma soal prestasi, tapi juga soal akhlak dan karakter. Betul sekali Sekar, karena apa ya? Karena secanggih apapun teknologi, setinggi apapun ilmu yang kita miliki, semuanya akan terasa lebih berarti jika dibarengi dengan nilai-nilai kebaikan. Seperti itu ya. Nah, di sini sudah mulai penasaran belum? Kira-kira yang mau tampil selanjutnya itu dari ekstrakurikuler apa? Gaspera bisa nebak nggak? Dari ekstrakurikuler apa? Tapi kamu salah ya sekarang. Selanjutnya akan tampil ekstrakurikuler yang siap menunjukkan bahwa generasi muda bisa tetap keren, aktif, berprestasi, dan tetap dekat dengan nilai-nilai keagamaan. Untuk itu Sekar, mari kita sambut bersama penampilan dari Majelis Taklim. Beri tepuk tangan yang meriah dan semangat untuk teman-teman dari Majelis Taklim. Kepada teman-teman Majelis Taklim, waktu dan tempat kami persilahkan. Pakai mic, teman-teman dari MT, pakai mic. Dari MT begini. hiduplah seorang perempuan dari keturunan kafir Quraisy yang terpandang, memiliki kepribadian yang ambisius dan bijaksana. Ia adalah Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan yang memiliki kebencian yang tinggi terhadap Islam karena Hamzah, sang singa Allah, telah membunuh Utbah ayahnya, Syaibah kakaknya, dan Al-Walid bin Utbah pamannya. Kemudian Hindun menjumpai Washi, seorang budak yang ahli dalam membela tombak untuk membunuh Hamzah. Washi, aku mempunyai pekerjaan untukmu. Pekerjaan apa, wahai Hindun? Balaskan dendamku kepada Hamzah. Bunuh dia, bawa jantungnya kepadamu. Jika kau dapat melakukannya, kau akan kuberikan perhiasan yang mewah, dan kau akan kubebaskan dari budak. Baiklah Hindun,
Pada saat perang Badar, Hindun dan para wanita lainnya memainkan rebana untuk memberi semangat kepada kaum Quraisy. Wahsy selalu mengincar-incar Hamzah di balik pohon dengan tombaknya dan mengenai perutnya. Setelah perang, Hindun dan para wanita lainnya merusak wajah tentara Islam. Setelah pembunuhan tersebut, Wahsy segera memberitahukannya pada Hindun. Hindun, aku telah berhasil membalaskan dendammu. Aku telah membunuh Hamzah. Aku bangga padamu. Tunjukkan kepadaku di mana jasadmu. Hamzah. Kau dengar aku? Aku Hindun, putrinya Utbah. Kau ingat para korbanmu? Ayahku, kakakku, pamanku. Kematianmu belum cukup bagiku. Kematianmu sangatlah ringan bagimu. Setelah memakan jantung Hamzah, Hindun segera naik ke atas bukit. Kami telah membalas kekalahan pada perang Badar. Kecambuk perang kedua lebih dahsyat dari perang pertama. Dan aku tidak bisa menahan kepedihan atas kematian Utbah. Di tengah perjalanan, Hindun melewati beberapa masjid dan melihat orang yang sedang melaksanakan ibadah sholat di dalamnya. Hatinya mulai tersentuh. Ia merasa senang atas kemenangannya. Namun, ia merasa ada kesedihan yang tidak dapat dipenuhi dalam dirinya. Namun, ia segera menepis itu. Dan beberapa tahun kemudian, pada saat Fathu Makkah, Abu Sufyan telah memeluk Islam, sedangkan Hindun tetap pada pendiriannya. Namun, saat Hindun sedang menyembah berhala, terdengar kumandang azan yang kembali menyentuh hatinya. Ia berkata dalam hati, apakah selama ini aku mengikuti ajaran yang salah? Setelah itu, Hindun berjalan ke depan kamarnya dan dilihatnya suaminya sedang selesai melaksanakan sholat. Lalu, ia pun menghampirinya. Wahai suamiku, mengapa kau terlalu patuh dengan Islam? Wahai istriku, sesungguhnya Islam adalah agama yang benar. Marilah Hindun, kita bersama-sama menuntut Islam. Tidak, suamiku, aku telah membenci Islam. Wahai Hindun, percayalah, agama Islam adalah agama yang benar. Islam. Ingatlah suamiku, Islam telah membunuh ayahku, pamanku, kakakku. Ayolah Hindun. Tidak, suamiku, Hindun. Pada saat Fathu Makkah, Hindun melihat umat Islam sholat di depan Ka'bah dengan gerakan yang indah, sehingga menyentuh hatinya. Kemudian, Hindun segera menjumpai suaminya.
Islam. Mengapa kau berubah pikiran, wahai Hindun? Demi Allah, wahai suamiku, aku tidak pernah melihat Allah disembah dengan gerakan yang indah di depan Ka'bah. Mereka datang berbondong-bondong untuk mengerjakan sholat, ruku, bahkan sujud, wahai suamiku. Alhamdulillah, wahai Hindun. Akhirnya kau sadar juga bahwa Islam adalah agama yang benar. Wahai suamiku, bawalah aku menghadap Rasulullah. Tidak, aku tidak ingin menemani untuk bertemu Rasulullah. Aku takut Rasulullah marah karena kau telah membunuh pamannya Rasulullah, singanya Allah, wahai Hindun. Hindun segera menjumpai Rasulullah dengan wanita lainnya untuk dibaiat. Hindun memakai cadar agar Rasulullah tidak melihatnya. Rasul pun berterima kasih kepada para wanita yang ingin memeluk Islam. Wahai Rasulullah, tidak ada orang yang kumuliakan selain Engkau, dan tidak ada kebenaran kecuali Islam. Hindun bersyahadat dan dia telah memeluk agama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu, Hindun pulang ke rumahnya dan melihat berhala yang ada di rumahnya dan menghancurkannya. Selama ini kami terpedaya olehmu. Ya Allah, anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku membuatku sadar bahwa agamamu adalah agama yang sebenar-benarnya. Karena sesungguhnya Engkaulah maha membolak-balikkan hati hambamu. Hindun adalah sosok orang yang terbaik di antara orang-orang jahiliyah dan seseorang yang terbaik di antara kalian dalam Islam. Baik, kami sampaikan untuk teman-teman dari MT, karena ada sampah yang berserak, mohon untuk segera dibersihkan. Jika tidak, ekstrakurikuler MT akan mendapatkan konsekuensi dari panitia. Sekali lagi kami sampaikan kepada ekstrakurikuler MT untuk segera membersihkan sampah yang berserak di panggung. Wah, keren sekali ya. Beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk teman-teman MT. Masya Allah, penampilan yang luar biasa ya teman-teman. Semoga apa yang telah disampaikan tadi bisa menjadi pengingat sekaligus motivasi bagi kita semua untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Oke teman-teman, kalau tadi kita diajak untuk mempercantik hati dan ilmu dari nilai-nilai kebaikan, sekarang kita beralih ke ekstrakurikuler yang gak kalah menarik. Tapi sebelum itu, aku mau tanya dulu nih buat teman-teman yang cewek-cewek, siapa di sini yang mau keluar rumah minimal harus ngaca dulu sekali? Atau 2 kali? 3 kali? 10 kali ya mungkin ya sekarang? Iya, bahkan sebelum foto biasanya cewek-cewek itu masih cek kamera depan dulu ya sekarang ternyata. Tapi santai aja teman-teman, karena nggak cuma kalian sendiri gitu ya sekali ya. Karena pada dasarnya setiap orang pasti ingin tampil rapi dan percaya diri. Betul ya Wirika? Tapi teman-teman, tak
menarik itu sebenarnya bukan cuma soal mengikuti tren atau memakai make up yang mahal. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa merawat diri, menjaga kebersihan, dan menunjukkan versi terbaik dari diri kita sendiri. Karena percaya diri bukan tentang menjadi orang lain, melainkan tentang nyaman menjadi diri sendiri. Tapi sekarang tahu nggak kira-kira di balik sebuah penampilan yang memukau akan ada kreativitas, ketelitian, kesabaran, dan keterampilan yang sangat luar biasa sekali. Mulai dari menentukan warna, menyesuaikan karakter, hingga menciptakan sebuah look ya bahasanya kalau zaman sekarang yang bisa mengubah kesan wajah seseorang. Makanya jangan heran ya Sekar kalau dunia tata rias ini sering disebut sebagai perpaduan antara seni dan kreativitas. Betul. Bahkan sekarang kemampuan di bidang tata rias bukan hanya sekedar hobi loh teman-teman. Banyak peluang yang bisa dikembangkan menjadi prestasi, profesi, bahkan bisnis yang menjanjikan. Nah, siapa nih yang mulai penasaran dengan penampilan berikutnya? Karena setelah kita diajak memperindah hati, sekarang saatnya kita menyaksikan bagaimana kreativitas dituangkan melalui seni tata rias yang penuh warna dan imajinasi. Siapkan tepuk tangan kalian yang paling heboh, yang paling pecah, dan yang paling meriah untuk ekstrakurikuler satu ini. Karena selanjutnya akan tampil ekstrakurikuler tata rias. Kepada teman-teman tata rias, waktu dan tempat kami persilahkan. Di sebuah beauty academy, ada seorang siswi bernama Safira yang terkenal karena keterampilannya dalam seni tata rias. Ia tidak hanya suka berdandan, tetapi juga rajin mempelajari teknik make up yang benar. Besti, sepil dong, kok makeup kamu selalu banget sih? Aku iri deh. Tidak ada rahasia khususnya kok. Aku cuma rajin belajar dan latihan sebelum make upin orang. Aku cari tahu warna kulit, bentuk wajah, dan produk yang cocok. Pantesan aja hasilnya selalu sesuai banget. Ya iyalah, skill itu nggak turun dari langit, Besti. Semua butuh proses, latihan, dan usaha. Kepopuleran Safira dalam dunia tata rias mulai menjadi bahan obrolan di dunia beauty academy. Please, lihat deh, semua orang lagi ngomongin hasil make upnya Safira. Hah? Lagi-lagi Safira? Emangnya aku kurang kece apa? Bukan gitu, dia emang rajin belajar dan sering latihan. Aku masih nggak percaya deh. Kayaknya aku harus buktiin sendiri. Keesokan harinya, Alicia menemui Safira. Safira, jujur aja deh. Kok semua orang selalu muji hasil makeup kamu sih? Karena aku terus belajar dan nggak gampang puas. Make up itu nggak cuma bedak sama lipstick terus selesai. Terus apa lagi? Banyak, mulai dari skincare, kebersihan wajah, pemilihan warna, teknik blending, sampai detail-detail kecil yang sering dianggap sepele. Oh, jadi bukan karena makeup kamu yang mahal. Gak juga, mau alatnya mahal atau murah, kalau tekniknya nggak ada, ya hasilnya tetap biasa aja. Alicia, daripada overthinking, kenapa nggak belajar bareng aja sama Safira? Jujur ya, aku malu. Selama ini aku cuma iri lihat hasilnya tahu. Kamu nggak usah malu dong, Besti. Semua orang juga mulai dari nol, Kak. Betul tuh, orang yang mau belajar bakal terus berkembang. Kalau cuma iri, ya capek sendiri. Kalian benar juga sih. Oke, mulai sekarang aku mau belajar yang serius juga. Nah, gitu dong. Yuk kita glow up bareng-bareng. Sejak saat itu, Alicia mulai rajin belajar tata rias. Ia tidak lagi iri kepada Safira, tetapi menjadikan inspirasi untuk terus berkembang.
yang memukau dan tentunya penuh makna. Betul banget. Nah teman-teman, kalau tadi kita melihat keindahan yang diciptakan oleh tangan-tangan kreatif, aku mau ajak kalian membahas keindahan yang sudah Tuhan ciptakan sejak lama. Coba deh teman-teman bayangin, udara pagi yang sejuk, pemandangan pegunungan yang hijau, dan suara gemercik air atau langit malam yang penuh bintang. Siapa nih yang kalau lihat pemandangan bagus langsung refleks bilang, fotoin dong? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Mustahil nggak sih kalau nggak ada sepertinya. Ya mungkin teman-teman masih malu-malu ya. Sekarang mau mengakui kalau mereka tuh suka foto-foto di mana-mana seperti itu. Oke. Mungkin di sini juga ada yang HP-nya itu mestinya sunset full Pemandangan. ngaku ya nggak ngaku ya itu betul. Tapi teman-teman, menikmati alam itu bukan cuma soal berfoto atau menikmati pemandangannya saja. Alam juga mengajarkan banyak hal kepada kita tentang kesabaran, tentang kerjasama, tentang bertahan dalam berbagai situasi, dan yang paling penting tentang rasa syukur atas segala keindahan yang telah diberikan kepada kita. Sekarang di tengah kesibukan sekolah, tugas, dan aktivitas yang gak ada habisnya, kadang kita itu lupa bahwa apa? Bahwa ada dunia yang jauh lebih luas di luar sana dan lebih luas dari layar kecil kita. Betul sekali? Betul banget. Nah, ekstrakurikuler yang akan tampil selanjutnya adalah ekstrakurikuler yang mengajarkan anggotanya untuk lebih dekat dengan alam, peduli terhadap lingkungan, serta memiliki jiwa petualangan yang tinggi. Ekstrakurikuler yang gak takut tangan, gak takut capek, dan siap selalu menjelajah untuk mendapat pengalaman baru. Kira-kira teman-teman tahu nggak siapa nih yang bakal tampil berikutnya? Ada yang tahu? Siapa kurang-kurang? Tepat sekali. Mari kita sambut bersama penampilan dari ekstrakurikuler yang penuh semangat, petualangan, dan kecintaan terhadap lingkungan. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk ekstrakurikuler Bola Pecinta Alam. Kepada teman-teman Alam, selamat menampilkan yang terbaik dan mari kita nikmati bersama persembahan dari teman-teman Pala. 2012 siswa dari SMA Negeri 1 Mataram merencanakan pendakian ke Gunung Wilis. Gunung dengan medan yang tidak mudah, yang mengharuskan mereka menyiapkan fisik dan mental mereka. Mereka tergabung dalam ekstrakurikuler pecinta alam, beranggotakan Reza, Ilham, Reno, Marcel, Galang, Rahman, Rizka, Cika, Febila, Isnia, Rabi, dan Okta. Hai Tika, ada apa telepon? Mumpung besok hari libur, gimana kalau kita muncak? Muncak kemana? Ke Gunung Wilis aja gimana? Gunung Wilis? Boleh juga, coba tanya yang lain. Ya udah, aku ajak teman-teman yang lain. Oke deh, aku juga ajak teman-teman yang lain ya. Di keesokan harinya, mereka berkumpul di base camp Gunung Wilis. Mereka pun berkumpul di base camp tepatnya hari di mana mereka semua siap akan mendaki di Gunung Wilis. Halo teman-teman. Hai. Udah siap belum nih? Udah dong. Yes, akhirnya kita gak pacaran lagi. Iya bro, nanti kita foto-foto ya di sana. Guys, kita harus jaga kekompakan ya. Iya tuh, jangan ninggalin satu sama yang lain ya.
Ingat itu. Iya, boleh banget sih. Iya, bawel. Sebelum kita mulai pendakian, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mereka pun berangkat dari base camp menuju pos 1. Ini masih lama lagi nggak sih puncaknya? Masih lama, baru setengah perjalanan udah nol. Hanya lanjut berdua, biar tidak menunggu malam. Mereka pun melanjutkan perjalanan dari pos 1 ke pos 2. Setelah sesamanya di pos 2, mereka pun melanjutkan ke pos 3. Di pertengahan perjalanan, salah satu dari mereka ada yang mengalami cedera kaki. Aduh, kakiku sepertinya terluka. Terluka karena apa? Kayaknya bagus karena melanjutkan hati. Jadi kita istirahat dulu. Bagaimana dengan dia? Sepertinya belum. Tuhan, kita harus pastikan biarin istirahat aja. Teman-teman, jadinya itu sakitnya semakin parah. Kayaknya nggak salah juga puncak deh. Yaudah, kalau ini masih sakit, kita aja. Loh, sebentar lagi kan udah sampai puncak. Iya tuh, kita udah ambil ramai mantap. Mau turun. Iya tuh. Yaudah, ayo kita lanjut aja, kita tinggalin anak cewek. Nanti pada di foto-foto dulu. Mereka pun saling bertambah satu sama lain. Bisa dalam masa sekarang. Mereka mengikat jalanan ke puncak dan meninggalkan jalanan yang lain di pos 3. Akhirnya mereka sampai di puncak dan mereka pun berbuka dengan senang tanpa mengingatkan teman-teman mereka yang ketiga pos 3. Setelah mereka kosong dari puncak, mereka memutuskan untuk turun. Sesamanya di base camp, mereka pun berjuang karena dari pihak base camp memarahi mereka berlima karena sudah meninggalkan teman-teman yang di pos 3. Kalian ini bagaimana sih? Teman sendiri sedang benar-benar saja. Kami pikir dia cuma kelelahan. Cuma kelelahan? Kalian lihat kondisinya tidak? Di gunung itu sedikit tentang meninggalkan akibatnya bisa serius. Kami panik. Kami bukan alasan untuk menunjukkan dengan kalian. Kalian berangkat bersama, berdua kami jaga bersama. Aku mengenai naik gunung ke kawasan gedung dan sesama kembang tidak ada. Kami salah, Pak. Jelas kalian salah. Keselamatan tim itu yang utama. Puncak bisa dicapai lain waktu. Tetapi nyawa teman kalian tidak bisa digantikan. Mulai sekarang ingat baik-baik. Jangan pernah meninggalkan anggota tim yang sakit atau membutuhkan bantuan. Kami minta maaf. Kami minta maaf tentang sebelumnya. Seberapa indah pemandangannya, seiring keharusan yang harus dibayar bersamamu. Setelah merasui kamera, sesulit itu juga ujian laki-laki milik kamu teman. Jika ada teman yang sedang kesusahan, alangkah baiknya jangan egois. Tinggalkan jejak kaki, bukan tinggalkan orang. Karena gunung yang paling berbahaya bukan badan, tapi sifat. Aku duluan.
tapi teman yang kamu kenal bisa bersamanya. Misalnya kini kalian terpikirkan, tapi tidak manusiaan, berhenti sepenuhnya. Foto di puncak akan pudar, tapi rasa bersalah karena ninggalin teman akan pernah hilang. Karena pada akhirnya cerita terbaik bukan aku sampai puncak, tapi kita semua pulang dengan selamat.